hari ini, siapa yang telah mengutuk Taurat dan juga Yesus? Gimana? Perlindungan? Iya, iya. Dengar Dinda? Siapa? Siapa yang mengutuk Taurat dan juga Yesus? Gak ada yang mengutuk Taurat, gak ada yang mengutuk Yesus. Oke, kita kaji Dinda ya dalam Galatia 3:13 ya. Nanti kita korelasikan dengan Galatia 3:10 ya. Boleh? Ya? Iya, iya. Oke, di dalam Galatia 3:13 kan dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dari kalimat itu kita bisa memahami bahwasanya hukum Taurat itu adalah kutukan, kutukan oleh Paulus yang menuliskan Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kristus ini menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Orang yang jadi polisi jelas dia polisi. Orang jadi tentara jelas dia tentara. Orang yang menjadi kutuk jelas dia terkutuk. Lalu dilanjutkan lagi. Sebab ada tertulis terkutuklah orang tergantung di kayu salib. Ada dua hal kutukan dalam Galatia 3:13. Yang pertama, si penulis di situ dikatakan ya orang yang hidup di bawah hukum Taurat atau hukum Taurat itu diturunkan itu merupakan kutukan. Hukum Taurat itu dianggap kutukan bagi orang yang hidup di bawahnya. Yang kedua, di situ dikatakan Yesus itu atau Kristus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Maka secara otomatis ketika dia menjadi jalan menjadi kutuk. Dulu. Jadi dua-dua nih Dinda, ini karena berkorelasi. Satu dulu. Sedangkan setengah belum selesai, baru satu. Habis setengah. Berarti kita mulai dari kutuk hukum Taurat dulu ya, betul? Maksudnya itu harus kita tahu, kita pahami. Maksudnya ya, itu nanti tugasmu. Dengar dulu. Yesus menebus dosa atau menebus manusia dari dunia, menggantikan manusia berdosa itu. Di Galatia 13 ayat 13 itu. Maksudnya yang penting. Apa maksudnya, apa artinya? Aturannya saya yang tersalib, saya yang masuk neraka, jadi digantikan Yesus. Makanya dia dikatakan jadi jalan keselamatan menuju surga. Harus tahu artinya itu. Sudah? Maksudnya. Sudah, biar Bang Faluk tanggapin ini Dinda. Sudah Dinda? Dengar Dinda ya. Nah, jadi inilah bukti kebenaran dari kata-kata almarhum Ustadz Yahya Waloni. Ya, Yesusnya ya salto ke depan, Paulus salto ke belakang, Kristen guling-guling. Di dalam Galatia 3:13 tidak ada kalimat yang dengar dulu lah Dinda. Tadi kau ngomong aku diem. Udah kalau kamu ngomong lagi silakan nah. Nanti kalau aku ngomong diem kok ya. Iya, biar ku terangkan dulu. Pelan-pelan. Karena saudara Paru ini memunculkan Yahya Waloni. Yahya Waloni itu kan udah kita dengarnya ucapan-ucapan dia. Roh Kudus dibilang Roh Kudus, dia sudah menghujat. Jadi artinya tidak masuk surga itu. Kenapa? Ada dalilnya. Dia menghujat itu Roh Kudus, dibilangnya Roh Kudus. Jadi pengampunan kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal tidak dia dapat. Dia juga menolak Yesus. Kalau kita mau menolak Yesus atau dia menolak Yesus nggak apa-apa. Tetapi perkataan-perkataannya itu kan udah menghujat itu. Itu dia. Jadi pelan-pelan. Oke, sudah Dinda. Abang gantian ya. Oke. Ada beberapa poin yang saya tanggapi di sini teman-temannya. Yang pertama, ya dia katakan kematian dari almarhum Ustadz Yahya Waloni karena dia menghujat Roh Kudus. Kalau gitu kita tanya lagi, kematian Yesus di kayu salib itu menghujat siapa dia? Yang kedua, dia katakan jika menolak Yesus maka tidak kembali ke Galatia 13. Aku baru mau menanggapi, dengar dulu.
Oh, ya, dengar dulu Dinda. Oke, yang kedua, dia katakan ketika kita menolak Yesus maka kita tidak mendapatkan hidup yang kekal. Maka tidak ada satupun murid dari Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Karena tidak ada satu dari murid Yesus, bahkan orang tuanya sendiri atau Maria sendiri pun tidak ada mendapatkan hidup yang kekal. Berarti mereka juga telah menolak Yesus pada masa itu. Yang ketiga, inilah luar biasanya Dengar Kristen. dulu. Dengar dulu, babi, babi jadinya. Lalu. Salah ngomong aku cara kau. Jadi salah ngomong aku pakai pendiam. Dengar itu babi. Gak nyampe dia. Astagfirullah. Kau tadi ngomong aku diam gitu loh. Dengar dulu aku baru nanti ngomong aku ada lata-latanya perlindungan. Salah ngomong aku, teman-teman, maaf teman-teman yang salah ngomong aku. Ada lata-latanya aku ini, makanya jangan dipotong ketika aku ngomong. Ya, jadi lupa aku kan. Oke. Yang keempat ini ku sampaikan kepada dia. Apa yang tertulis di dalam Bible-nya dibantahnya bulat-bulat. Di dalam Galatia 3:13 tidak ada definisi yang mengatakan narasi yang mengarahkan kepada pengampunan dosa, tidak ada. Tapi penebusan atau pembebasan dari hukum Taurat. Karena narasi dalam Galatia 3:13 mengatakan hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan bagi orang yang hidup di bawahnya. Karena dalam Galatia 3:10 pun dikatakan orang-orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Gitu loh. Jadi yang dikutuk siapa? Hukum Tauratnya dikutuk, yang menurunkan hukum Taurat kena kutuk, ya Yesus sendiri kena kutuk. Maka muncul pertanyaan, berdasarkan Galatia 3:10 dan Galatia 3:13, ketika ada narasi tentang kutukan dari beberapa oknum tadi dan beberapa hal tadi, siapa yang telah mengutuk semua itu di indah perlindungan? Siapa yang telah mengutuk hukumnya? Siapa yang telah menyatakan hukum Taurat itu adalah kutukan? Siapa yang telah mengutuk Yesus? Dan siapa yang telah mengutuk orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat? Silakan Dinda. Iya. Jadi memang pantasnya dia tidak sampai akalnya untuk apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu. Kalau kita bilang Tuhan Yesus, karena samamu sekarang Alkitab itu kayak koran, bukan kitab suci, kayak koran samamu itu, udah palsu samamu itu. Tetapi kita terangkan dia, siapa Yesus itu mulai dari lahirnya. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi artinya Yesus inilah manusia langit. Biar paham di situ, manusia langit dia. Bukan manusia dari bumi ini. Yesus itu manusia langit, makanya dia dibilang, oh, aku keluar dari Bapa, putra tunggal Bapa. Baru kalinya aku dengar Yesus manusia langit. Ah, itulah yang tidak tahu dia. Ya lanjut Hanya kalian murtad. Ya lanjut. Terus? Jadi kita lihat di perjalanan iman kita Kristen, siapa Yesus itu? Di mana dia Tuhan sejak dari adanya dia di dunia ini, pastilah sejak lahir. Pertengahan umurnya sampai ada dia di bumi, menurut sejarah kekristenan 33 tahun lebih kurang. Gak ada yang dipastikan itu. Tetapi waktu lahir dia Tuhan, pasti terakhirnya dia disalib, bangkit. Makanya Matius 27 ayat 50 sampai 53 kebangkitannya ada manusia bangkit berjuta orang. Nah, cuma Yesus yang bisa membangkitkan orang, kebangkitannya juta orang yang bangkit. Makanya kuburan-kuburan terbuka, langit gunung-gunung terbelah, dari bagian Pak bumi. Kalau Allah yang lain tidak ada yang dibuatnya, orang buta pun melihat tidak ada. Apa itu? Kenapa ketawa ini? Oke, suruh panin mulai ini. Oh, Yesus manusia lagi. Itu tengok itu. Manusia lagi kaki dari turun. surga, kamu dari Allah. Manusia lagi. Lanjut Pak perlindungan, lupa bernapas dia. Lanjut Pak, maaf. Lanjut. Sudah Dinda perlindungan. Lupa bernapas dia. Sudah Dinda perlindungan.
Coba bentar teman-teman ya. Oh, belum.